Selamat pagi semua, mari kita bersatu hati. Bapa kami yang di surga, yang berada di tempat yang maha kudus, yang kami puji dan sembah nama. Bapa, terima kasih atas pagi hari ini, anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini juga kami bisa berkumpul di tempat ini. Yang kami tahu tempat ini Kau berkati Tuhan, karena di sini banyak anak-anak-Mu yang mengasihi. Yes. Terpujilah nama-Mu. Bapak, pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi biarkanlah Tuhan, kami bukan hanya mendengar, tapi boleh setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Jimmy Polidi pagi ini, bisa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari. Karena itu yang terpenting Tuhan. Engkau menginginkan semua dari kami untuk melakukan firman, bukan hanya mendengar dan membaca, tetapi melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Kau pimpin Tuhan, Bapak Pendeta Jimmy Polidi dapat menyampaikan firman kebenaran yang datang daripada. Biarlah Roh Kudus yang pimpin agar segala sesuatu yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Amin. Dan kami boleh melakukannya. Itu yang terpenting Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Anak-Mu yang kudus, yang agung, yang mulia itu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dr. Asia, dan kita buka Alkitab. Kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Pagi ini kita mau renungkan bersama tentang bagaimana kita yang sudah diselamatkan Tuhan oleh karena sudah terima Yesus, lalu di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari kita harus mengalami perubahan hidup. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita tahu bahwa Yabes adalah seorang keturunan Yakub dari suku Yehuda. Kita juga tahu bahwa Yabes seorang pria terhormat. Dia berdoa kepada Allah untuk diberi berkat, dan Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Saudara-saudara, kalau kita renungkan kehidupan kita sampai hari ini, ada masalah yang kita alami di dalam berbagai bidang kehidupan kita, lalu kita sadar kita butuh Tuhan, dan kita datang berdoa kepada Tuhan, dan tak terhitung banyaknya Tuhan menjawab doa kita. Saudara-saudara, kalau saja Yabes berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya, kita juga setara dengan Yabes, karena kita anak-anak Tuhan. Walaupun profesi kita berbeda, tetapi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada objek iman yang kita percaya. Ketika kita berdoa, tidak mungkin Tuhan tidak jawab doa kita. Tetapi saudara-saudara,
jawaban Tuhan atas doa kita, sesungguhnya Tuhan merindukan supaya kita ingat kebaikan Tuhan dalam rangka kita mengisi hari-hari hidup kita menuju ke depan sampai Tuhan panggil kita, adalah dalam rangka menunjukkan perubahan hidup. Sebab kalau kita sudah diselamatkan, lalu Tuhan jawab doa kita, kemudian kita menjalani hidup kita tiap-tiap hari, tidak mengalami perubahan hidup, itu menyakiti hati Tuhan. Sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan, manakala Tuhan sudah jawab doa kita, maka kita harus tunjukkan di hadapan Tuhan perubahan hidup. Nggak boleh nggak berubah ke arah positif, ke arah yang dikehendaki Tuhan, menuju kepada kesempurnaan hidup. Sebagai balas kasih kita kepada Tuhan, oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Ada mahasiswa teologi punya jabatan, bergelar doktor, pendeta, tetapi kemudian ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri, maka dia tinggalkan jabatannya hanya oleh karena ingin mendapatkan banyak uang di luar negeri. Dan itu saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, saudara. Kalau saya bilang, mana yang lebih mulia? Pekerjaan sekuler banyak uang, atau pekerjaan Tuhan tetapi biasa-biasa saja hidup ini? Karena keberkatan itu standar biasa, tidak seperti uang yang Anda akan peroleh. Dia tetap pada keputusan berangkat untuk sebuah pekerjaan yang pekerjaannya ilegal, karena dia menggunakan visa turis, tetapi sudah diatur oleh perusahaan di sana untuk bisa mempekerjakan dia. Bukannya terjadi perubahan setelah mendapatkan gelar doktor, tetapi justru mundur. Apa Tuhan nggak menangis? Sudah dikasih gelar doktor, punya jabatan, bergelar hamba Tuhan, dikenal banyak orang, tetapi lagi-lagi akar segala kejahatan adalah apa katanya? Uang. Dan karena uang, seorang berkata, aku tidak punya ayah lagi, aku polisikan ayahku. Coba, saudara. Dan kejatuhan anak-anak Tuhan bukan saja karena uang, tapi karena kesombongan. Oh, saya jamin lulusan pasca sarjana profesi STTIK, semakin mereka menyadari bahwa gelar yang mereka sandang, anugerah Tuhan, mereka wujudkan kerendahan hati dalam hidup mereka. Dan saya lihat nyata, nggak ada kesombongan. Ada pengusaha yang lebih dari 10 perusahaan, ada macam-macam. Tetapi mewarnai kerendahan hati karena tidak sombong. Karena mereka tadinya membanggakan apa yang mereka miliki, hebat. Tetapi setelah dalam Tuhan, semua itu anugerah Tuhan. Apa sih yang harus disombongkan? Terjadi perubahan. Makanya kalau ada yang mau studi di pasca sarjana profesi, tapi lewat Equipping Church dulu ya. Nah, di situ programnya baru jelas. Kemudian masuk PSP. Nah, saudara-saudara, untuk kita hidup berubah ke arah yang lebih baik, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan atas doa-doa yang Tuhan sudah jawab, maka kita harus memiliki prinsip hidup agar berubah.
Kita harus punya ketetapan, harus sikap, punya prinsip untuk kemudian bisa berubah. Apa itu prinsip? Prinsip itu standar, aturan. Prinsip adalah suatu pernyataan dasar atau kebenaran yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Itu prinsip. Contoh, Tuhan mau supaya kita berubah. Tadinya merokok, lalu setelah berpikir rokok itu tidak baik, maka saya yang perokok menyatakan diri untuk tidak merokok lagi. Karena saya ingin berubah. Kenapa berubah? Karena saya sadar lewat pikiran, lewat akal saya, rokok itu membahayakan. Sehingga saya ambil keputusan berdasarkan apa yang saya pikirkan rokok itu tidak benar, saya tinggalkan merokok. Apalagi didasari oleh firman Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Jangan kita kotori. Merokok itu nggak berdosa, saudara. Silakan saja, nggak ada dalam Alkitab. Tetapi dalam kaitan dengan tubuh kita adalah bait Allah, ketika kita isep asap rokok, akan masuk ke paru-paru dan merusak paru-paru dan jantung kita. Dan kalau kita sakit, maka merokok itu dosa. Akibat kita sakit. Silakan merokok, nggak dosa kok. Tapi dampak dari rokok kita sakit, kita merusak tubuh kita, dosa. Sehingga terjadi perubahan, gitu. Itu prinsip. Nah, saudara-saudara, beberapa prinsip hidup untuk kita berubah. Saya merenungkan kemarin, ternyata untuk kita punya prinsip dalam hubungan dengan mengalami perubahan hidup, maka kita harus punya pertama iman yang besar. Semua kita harus punya iman yang besar. Karena iman yang besar dapat merobos batas ketidakmungkin menjadi mungkin. Ada amin. Orang-orang sudah, apa aja deh yang terjadi negara ini, mudah-mudahan Pak Prabowo ke depan nggak seperti kekacauan hari ini. Hopeless. Tetapi tiba-tiba Mahkamah Konstitusi tetapkan peraturan untuk maju dalam pilkada. Syarat tidak boleh tidak 30 tahun. Waduh, ditentanglah oleh DPR sana kan, ribut, spontan rakyat turun. Karena kepemimpinan dari pemerintahan tidak mengalami perubahan. Luka itu pecah. Kasihan Pak Prabowo nantinya mesti banyak berdoa. Karena pemerintahan ke depan itu hampir 10 triliun hutang bursa. Bukannya berubah, turun, tetapi naik. Harus banyak berdoa supaya pemerintahan ke depan itu betul-betul ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Maka hebat katanya Pak Prabowo bilang, tidak ada itu. Bikin undang-undang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak quorum di DPR. Batal. Tapi sudah terjadi demonstrasi di mana-mana. Ketidakpuasan bahwa bangsa ini nggak berubah. Tapi kalau ada orang-orang anak Tuhan, Pak Yason Alauli, alumnus pasca sarjana profesi estetika, sangat elegan pada waktu dia diganti. Ucapannya sangat menyegarkan. Saya sudah sangat siap untuk saya diganti. Sudah sangat siap. Ya. Dan kita berdoa supaya beliau fokus sebagai hamba Tuhan. Karena beliau adalah pendeta dari GPKI, pendeta misi. Harus
punya iman yang besar. Bapak Pendeta Gembala kita, Dr. Doni Bawoni, telah mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang besar ini. Karena beliau menjadi wakil gembala, tetapi harus menjadi gembala seperti yang kita lihat saat ini. Sekian tahun jadi wakil gembala, tapi dia bertekad untuk berubah, tidak lagi jadi wakil gembala, tapi jadi gembala. Ini langkah iman. Sebelum jadi gembala, saya nggak tahu berapa kali saya suntik terus. Kapan Pak Doni? Masa jadi wakil gembala? Mungkin kalau gereja yang lama mendengar saya nih, kena marah nih. 2 tahun sebelum ambil keputusan, kapan Pak Doni? Pak Doni punya potensi besar. Pak Doni sungguh betul-betul memberikan hidup pengorbanan di gereja. Harus berubah. Tidak lagi dipimpin, tetapi memimpin. Datang lagi. Ayo Pak Doni. Rupanya dalam hidup ini, dalam pelayanan memerlukan sahabat sejati untuk saling mendoakan. Tetapi Pak Doni, orang bilang apa? Ngeri-ngeri sedang. Nggak gampang mengambil keputusan jadi gembala. Ngeri-ngeri sedang. Tapi pada momen yang tepat, beliau ambil keputusan. Aku jadi gembala, bukan karena dipaksa dan terpaksa. Tetapi ini adalah panggilan melayani Tuhan. Dan jadilah jemaat kita sekarang ini. Ini langkah iman besar. 1 tahun susah payah dulu. Nanti barangkali alat-alat kita sudah nggak lagi kita gunakan, bisa saja. Tapi kemudian langkah iman mendukung kita, mendukung Pak Doni, terlalu kecil untuk alat-alat yang 50-100 juta bagi Tuhan. Tapi harus rela menderita dulu sebagai wujud langkah iman. Sebab kalau tidak ada pengorbanan mewujudkan langkah iman, nah, udah 1 tahun nih. Tapi rasanya, waduh, pertama saya datang panas, sekarang kedinginan. Saya sudah pakai 2 lapis. Udah bagus juga ya. Udah dingin nih, nggak tahu AC dari mana nih. Pokoknya udah dingin, enak beribadah. Walaupun lingkungan kita seperti ya kita tahu, tapi di dalam itu enak. Betul-betul ada hadirat Tuhan kita rasakan. Apalagi yang main drum tadi, aduh, saya sampai nggak nyanyi loh saudara. Saya nggak nyanyi tadi, saya cuma ngelihat aja. Terus Pak Doni bilang, itu yang main drum itu jago. Bener, saya kan main drum juga dulu. Jadi saya nggak nyanyi, tepuk tangannya kadang-kadang berhenti. Wih, bagus banget nih. Wah, ini hebat. Dimuarakan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin di dunia sekuler sana bagus, tapi jauh lebih bagus di dalam gereja Tuhan, talenta, bakatmu. Nanti tolong ajarkan saya lagi ya. Ya, rasanya saya sudah mau main lagi. Dulu saya punya 1 set drum, belajar, tetapi ya tinggalkanlah. Ya, tapi rasanya saya mau diajar nanti, jago. Wah, saya ingin berubah. Dulu saya biasa-biasa aja, tapi saya serius Pak. Saya mau menikmati hari tua saya main drum. Saya berdoa supaya saya beli alat yang sederhana, tolong ajarkan saya ya. Ya Pak ya. Ya, awas Pak. Janji adalah janji. Ya. Kedua, untuk kita bisa mengalami perubahan hidup, prinsip kedua, kita harus banyak berdoa. Kalau kita tidak banyak waktu berdoa dan berdoa, aduh, kita susah untuk
ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang terbaik hari esok. Tapi kalau kita berdoa dan berdoa, tidak mungkin Tuhan tidak dengar doa kita. Tingkatkan doa. Mana Ibu Gembala nih? Ibu Pendeta ada di belakang. Ibu Pendeta Dr. Amike, saya bilang jadi koordinator Prayer Warriors PSB. Banyak tugas sudah. Doa di radio luar biasa. Dikasih tugas bikin jadwal lagi, tapi beliau mengambilnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Gak gampang loh bikin jadwal, pimpin Selasa dan Jumat harus hadir. Karena beliau sadar betapa penting mendukung suami dalam doa, bersama-sama berdoa. Saya ingat hikmat Tuhan, betapa penting berdoa. Suaminya adalah pilot helikopter dan istrinya setia mendukung dalam doa, berangkatkan dalam doa. Tiba-tiba helikopter baling-balingnya tidak berputar. Kalau pesawat mesinnya mati masih bisa mendarat, sudah. Kiri kanan mati itu pesawat masih bisa diatur mendarat. Ingat di Solo, ya, pesawat Garuda, dua mesinnya tidak bisa mendarat. Puji Tuhan, ada sungai apa? Bengawan Solo itu dia mendarat. Olenglah itu helikopter. Karena suaminya juga anak Tuhan, tiba-tiba hidup lagi. Sebab helikopter kalau sudah nggak bisa, sudah nggak berputar, kemungkinan berputar lagi nggak bisa. Setelah pulang pada jam dan waktu yang sama, ternyata istrinya juga berdoa. Waktu kejadian istrinya sedang berdoa untuk suaminya. Disinilah penting berdoa, tingkatkan kehidupan doa. Kadang-kadang saya harus sendirian di belakang, di kamar khusus berdoa, berlutut menyembah Tuhan. Sebab tidak ada cara lain menghadapi beratnya hidup ini. Berdoa. Saya berlutut, angkat tangan puji Tuhan, dan saya rasakan kedamaian itu. Walaupun masalah banyak, besar. Orang boleh lihat saya senyum, tapi memang harus tunjukkan senyum terus. Nggak boleh tahu banyak pergumulan. Nggak boleh tahu, tetap semangat, tapi pulang saudara. Ada berdoa, tapi berlutut berdoa, ada kedamaian. Saya diserang habis-habisan. Itu gereja dibuat ampun. Saya bilang nggak apa-apa Tuhan, sakit, tapi enggak, hanya karena doa Tuhan jadi pembela. Dan ibu bapak lihat, sebentar habis ibadah makan besar kita terkait dengan ulang tahun. Oh saya lawat saudara, apalagi ada tuna bakar atau di luar sana entahlah. Tapi kalau hati nggak damai ya nggak bisa. Apakah ada? Saya nggak tahu. Kan kemarin hari ulang tahun Ibu Gembala ya. Barangkali ada, barangkali saja. Ya kita hangat makan sudah, hati damai gembira. Coba kalau hati nggak gembira, wah makannya susah saudara. Ya. Kena dia. Program RPK. Alumni STIK, PSB. Dan banyak orang diubahkan saudara. Berdua orang radio dahsyat saudara. Paulus ketika dia akan berangkat, dia minta doakan saya kepada jemaat di Korintus, khususnya kepada para jemaat. Doakan kami. Jadi penting berdoa untuk diri sendiri, tapi juga berdoa syafaat. Tidak ada cara lain, kata guru besar kami, President of
Asia Institute of Theology India, almarhum, saya lupa namanya. Ketika ditanya di kelas 4 tahun lalu, bagaimana caranya menjalani hari-hari ini? Dia jawab apa? Tidak ada cara lain. Berdoa dan berdoa. 3 kali dia bilang, berdoa dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Dan tidak mungkin kita berdoa tidak didengar Tuhan. Tidak mungkin. Makanya saya sering bilang dikabulkan atau tidak dikabulkan itu adalah jawaban doa. Itu yang kedua. Sebelumnya kita tahu Martin Luther, tokoh reformasi gereja, dia berdoa 1 jam. Tapi semakin banyak masalah, dia kasih waktu 2 jam berdoa. Dia kusuk dengan Tuhan. Dia bongkar lagi ajaran-ajaran untuk supaya kembali kepada ajaran yang benar. 3 jam. Dan akhirnya dia akan dibunuh oleh karena menentang ajaran gereja Katolik. Dia tambahkan waktu lagi 1 jam. 1 hari dia berdoa 4 jam. Kita nggak harus 4 jam. Tapi hati yang mau datang berdoa itu penting, saudara. Dan tolong jemaat sekalian, jangan sepelekan loh. Ketika kita berangkat dari rumah, jangan pernah nggak berdoa. Saya suka lihat, kalau bersama dengan teman-teman, akhirnya saya bilang, jangan dulu, stop, belum berdoa kita. Tetapi setelah tiba, nggak berdoa. Ambil waktu, 1 menit saja, bersyukur. Begitu dong. Sebab kalau kita keluar dari rumah kita, helikopter jatuh. Begitu masuk tol, tiba-tiba truk di depan oleng dan jatuh di bagian belakang mobil. Mati seketika. Orang kaya yang tokonya ada di seluruh Indonesia. Tahu peristiwa itu, kematian kita tidak tahu. Keluar rumah, bahaya. Belajar dari orang Katolik. Sebelum makan mereka berdoa. Sesudah makanan mereka berdoa. Mereka tak lupa Tuhan. Kita awal berdoa, setelah kenyang. Nah, ada waktu untuk berkata, mau lihat godaan Tuhanku di mata. Nggak ada waktu. Hal kecil. Saya waktu berangkat tuh, sesudah tiba, terima kasih Tuhan karena anugerahmu aku sudah tiba. Terima kasih Tuhan, senang. 10 orang kus tadi disatukan, cuma 1 yang datang berterima kasih. Hal-hal kecil, saudara. Coba jangan sepelekan. Doa sebelum beraktivitas. Doa dulu sebelum buat program. Dan yang terakhir, saudara, untuk kita mengalami perubahan, prinsip ketiga, maka kita harus rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, memberi pertama untuk pelayanan gereja Tuhan. Itu inti. Jadi kalau ada berkat, maka tidak ada pekerjaan terbaik yang Tuhan minta untuk kita lakukan, bergereja. Sehingga kita yang diberkati Tuhan harus terlebih dahulu digerakkan oleh Kudus, bantu gereja, kasih persembahan khusus, kasih perpuluhan. Berkorban bukan hanya untuk waktu kita, tenaga kita, pikiran, tapi harta kita. Kita berdoa supaya kita punya gereja yang bagus nih. Nah, itu bagus tuh kalau amin berarti terjadilah. Parkirnya bagus ya. Saya pernah mau dimarahin oleh tetangga karena motornya nggak bisa keluar. Saya juga nggak bisa keluar karena mobil di depan kiri nggak bisa, sopirnya belum ada.
dimarahin saya. Oh, parkir itu enaknya karena dia tarik sini tarik sana motornya nggak keluar. Gereja itu di mana? Di sini. Di gereja sini. Ini parkir di sini. Nah itu bapak tuh, dia tarik sini nggak bisa. Akhirnya dia kesel, dia lototin saya. Ya saya bilang saya nggak bisa mundur pak. Tidak lagi demikian. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, jemaat Tuhan. Amin. Rela berkorban. Kita yang diberikan tugas oleh Pak Gembala, kerjakan itu dengan ketulusan hati. Oleh karena saya diberikan tugas adalah dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak ada wadah dan tempat yang terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan, gereja Tuhan. Makanya orang kalau nggak pelit untuk pekerjaan Tuhan, coba lihat deh. City Star terkenal, dia persembahkan kerajaannya, tanahnya. Orang bingung, orang kaya bisa persembahkan istananya. Tetapi belasan tahun kemudian, sekian kali ganda Tuhan balas atas pengorbanannya. Makanya tolong ya, kalau kasih persembahan jangan nyanyi betapa hatiku, terus pakai apa? Hanya ini Tuhan persembahanku. Ceceng masuk, 1.000 masuk. Tapi gaji kita 5 juta. 10.000 masuk, gaji kita 5 juta. Tetapi makan, stay, bisa 100.000. Nggak adil, saudara. Persembahan itu mesti punya nilai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga tidak sembarangan kita memberikan persembahan. Tapi kalau siswa yang belum bekerja, ya 50 rupiah juga berkenan, karena belum ada income. Tapi kita yang sudah bekerja, memberikan persembahan, hati-hati. Jangan lagi pakai nyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan, Tuhan bilang, kau memberi hanya ini tapi di dompetmu. Holik, hodok, apa holik itu? Pelit ya? Skakar orang Manado bilang ya Pak John. Jangan skakar, jangan holik untuk Tuhan. Konculu, orang Manado bilang. Adik saya kan saya minta beribadah ini berapa tahun lalu gitu. Untuk mampir ibadah. Iya kak, udah sebentar itu 1 orang. Persembahan dijalankan. Rupanya dia cuma punya 100.000 satu-satunya. Dia bilang, kak 100.000. Nggak bisa, ini 100.000, ini penting, ini 100.000. Ya nanti gampang. Dia berpikir untuk kasih 100.000 karena itu satu-satunya. Coba. Rela berkorban, maka engkau diberkati. Tidak pernah ada orang miskin karena memberkati gereja Tuhan. Coba. Bikin tesis, bikin disertasi, nggak ada. Apalagi di dalam gereja ada orang tua yang berdoa untuk gereja. Ibu yang saya cintai ini. Pengorbanan untuk tidak khotbah sekian puluh tahun, tetapi tetap setia bergereja. Tetapi ketika kita bergereja baru, ibu diberikan kesempatan berkhotbah. Berkorban untuk tidak tinggalkan gereja. Padahal potensinya bagus. Begitu saya dengar khotbah beliau, waduh saya bilang, kok bagus ya, kok diberkati ya. Ada waktu Tuhan tempatkan kita. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkorban dong. Ya. Supaya kita melihat, oh betul kote. Kalau untuk Tuhan tidak akan tidak membalas kebaikan kita. Itulah sebagai penutup
yang disebut apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Artinya istimewakan Tuhan dulu dalam hidup bergereja, maka tanggung jawab Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk anak cucu kita hari esok. Jangan pernah memberikan 5.000 rupiah dalam persembahanmu kalau engkau punya gaji jutaan. Bayangkan kalau kasih 10.000 4 kali ibadah, ya 4 kali ibadah 1 bulan, berarti 40.000 keterlaluan, ketidakadilan di hadapan Tuhan. Ya, harus belajar, bukan cuma uang, waktu, tenaga, dan pikiran. Dan semua yang bertugas itu sama di mata Tuhan. Kalau kita belajar, ada ahlinya nih, Pak Marbun ya, di ahli PB. Kalau kita belajar himnologi, ketika beribadah di sinagog, semua statusnya sama. Penerima tamu, lepaskan senyuman. Jangan tempatkan penerima tamu serem mukanya tuh. Itu nggak akan datang lagi. Aduh mak, aduh pak, mak nggak mau di sini mak. Kenapa nak? Habis itu bukannya udah telat, nggak disiplin. Nggak boleh begitu. Sebagai penutup saya mau katakan, mana yang lebih hebat, yang lebih kuat, mana yang lebih raja dalam beribadah, pendeta atau jemaat? Mana yang lebih berkuasa, pendeta atau jemaat? Ini penutup. Bukan Tuhan Yesus, saya tanya jemaat atau pendeta? Jemaat lebih berkuasa daripada pendeta. Karena berjemaat tidak pernah ada aturan. Dia mau datang terlambat atau enggak ada denda. Dia mau kasih persembahan atau enggak ada denda. Dia mau datang semau-maunya, enggak ada denda. Enggak ada sanksi seperti di dunia sekuler. Raja itu jemaat. Makanya Pak Gembala, sayangilah jemaatmu, tetapi ingat, tonggak spiritual ada pada gembala. Berani engkau nyakiti hati gembala, engkau dicambuk Tuhan. Betul, bukan karena pendeta, Pak Doni sahabat saya. Coba sakiti hati pendeta. Ya, jangan main-main. Daud bilang apa? Aku tidak berhak menyentuh Saul, menyentuh aja dia orang yang diurapi. Karena itu nggak semua orang jadi pendeta. Orang yang dikhususkan Tuhan. Sehingga tonggak spiritual ada pada pendeta. Kita mesti hormati, kita mesti sayangi, kita mesti doakan. Kalau jemaat dimarahi oleh gembala, tanpa alasan, dia berurusan dengan Tuhan, saudara. Tuhan campur dia. Bukan kita yang campur. Di gereja kami nih, keluarga di Menteng, berkelahi terus. Saya lagi khotbah, buah dulu, lagi khotbah, 2 kubu. Pendeta itu lagi khotbah, digoyang-goyang tuh pintunya sampai hari ini, saudara. Sementara pendeta ditimpuk pakai batu, berdarah, saya tuntun ke dalam. Terus saya bilang, hati-hati, kalau ada jemaat ini kudus adanya. Pakai pengacara, saudara. Pengacara kirim preman-preman, dikejar-kejar, naik di bangku ibadah. Cok. Pukul itu majelis, berdarah, disut. Sekarang ada di penjara. Pengacaranya dicoret karena masuk penjara. Kayak begitu tuh gereja tuh. Padahal gerejanya di daerah elit, saudara tuh. Daerah mahal. Aduh, ngeri deh. Kalau pendeta sampai ditipu, dan saya tidak bayangkan kalau pendeta Doni ditipu. Aduh, tidak akan mungkin terjadi. Ya, kalau pendeta juga lagi berkhotbah disuruh turun, aduh jangan.
Ya, kita bersyukur punya Pak Gembala dan Ibu Gembala, dan kita bersyukur punya jemaat yang mengasihi beliau. Sehingga benarlah dan mulialah ibadah kita hari ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan.